Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Siti Nurhalisah, mahasiswa Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, ingin melakukan praktek pengalaman lapangan secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita isi dulu presensi di Google Classroom. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Ya, kita hari ini belajar tentang metabolisme. Mari kita buka buku halaman 17 tentang metabolisme. Metabolisme adalah rangkaian reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, adik-adik mungkin sering merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam tubuh, terutama kalau sedang sakit. Pada saat itulah metabolisme di dalam tubuh kita agak terganggu, dan metabolisme di dalam tubuh kita terkait dengan pembentukan energi. Mari kita bandingkan tubuh kita dengan kendaraan atau sepeda motor. Sepeda motor untuk bisa berjalan, dia membutuhkan bensin. Sedangkan kita untuk beraktivitas atau sedang olahraga atau sedang apa, membutuhkan energi yang kita dapat dari makanan. Tetapi apa yang terjadi setelah kamu menggunakan sepeda motor itu? Sepeda motor itu dibawa keliling-keliling komplek atau kota. Kemudian sepeda motor itu diletakkan di garasi atau di tempat kendaraan. Nah, apa yang kamu rasakan dengan bodi kendaraan atau sepeda motor tersebut? Nah, sepeda motor tersebut terjadi pemanasan di sekitar bodinya. Nah, ada yang berani nih megang knalpot dari kendaraan tersebut. Nah, demikian juga apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalau di dalam tubuh kita ini setelah beraktivitas, maka tubuh kita tidak akan memanas seperti knalpot tersebut. Mengapa demikian? Inilah yang membedakan antara mesin kendaraan dan tubuh kita. Tubuh kita di mana reaksi kimia sama terjadi, tetapi di dalam tubuh kita ada enzim. Itu yang menyebabkan tubuh kita saat beraktivitas tidak kepanasan seperti bodinya sepeda motor. Ada yang tahu nih enzim itu apa? Nah, enzim itu merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sistem biologi atau makhluk hidup. Oleh karena itu, katalisator dalam sistem biologi, enzim sering disebut biokatalisator. Katalisator adalah suatu zat yang mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak mengubah keseimbangan reaksi atau tidak mempengaruhi hasil reaksi. Zat itu sendiri atau enzim tidak ikut dalam reaksi sehingga bentuknya tetap atau tidak berubah. Tanpa adanya enzim, reaksi-reaksi kimia dalam tubuh akan berjalan lambat. Apa sih yang dapat membuktikan bahwa enzim itu di dalam tubuh kita? Mari kita lihat video berikut. Enzim bekerja mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Sehingga kadang kita
tidak merasakan peranan enzim di dalam tubuh kita. Bisa kita bayangkan ribuan reaksi yang ada di dalam tubuh kita, kalau itu tidak ada enzim, maka yang terjadi seperti knalpot sepeda motor. Tubuh kita akan menjadi sangat panas. Sel-sel kita akan terbakar dan tubuh kita menjadi rusak. Adik-adik, kita akan melihat apakah betul ada enzim di dalam tubuh makhluk hidup. Di sini saya menyediakan ekstrak dari ketela rambat atau ubi ungu. Ini sudah saya ekstrak dan kemudian saya saring. Saya mengukur 100 gram ketela rambat di dalam 200 ml Aquades. Kemudian kita akan melihat, membuktikan di sini ada H2O2. H2O2 di sini ada di dalam tubuh kita karena metabolisme yang terlalu banyak sehingga menjadi racun. H2O2 ini bersifat peroksida. Kemudian saya menyediakan kertas Wetman atau kertas saring Wetman. Nah, kita akan membuktikan apakah di dalam sel tumbuhan ini ada enzim. Di sini enzim yang ada di dalam ekstrak ketela rambat adalah enzim katalase. Sedangkan kita tahu bahwa enzim itu bekerja sangat spesifik. Enzim bekerja seperti kunci dan gembok. Kalau kita punya sebuah ruangan dengan pintu tertentu, maka kita bisa membuka pintu tersebut dengan kunci yang tepat. Seperti itulah gambaran sebuah enzim. Kita akan membuktikan kerja enzim katalase di dalam memecah. Di sini substratnya adalah H2O2. Di mana substrat H2O2 akan dipecah oleh enzim katalase yang ada di ekstrak ketela rambat ini menjadi H2O dan oksigen. Kertas Wetman ini kemudian kita akan gunting menjadi potongan persegi 4. Persegi 4 ini nanti akan kita rendam di dalam ekstrak ketela rambat. Saat kurang lebih 5 menit kita masukkan guntingan kertas Wetman ke dalam larutan ekstrak ketela rambat. Kita siapkan H2O2 maksud saya. Kita ambil kertas Wetman yang sudah terendam ekstrak ketela rambat yang sudah mengandung enzim katalase, kita masukkan ke dalam H2O2. Kita lihat di sini bahwa kertas Wetman yang kita letakkan di bawah nanti pelan-pelan dia akan naik ke atas. Kenapa bisa terjadi demikian? Hal ini karena hasil reaksi dari enzim katalase yang memecah H2O2 menjadi H2O dan oksigen, sehingga oksigennya akan mendorong kertas untuk naik ke atas. Demikian juga di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita punya organ hati yang biasanya kalau kita praktikum kita menggunakan organ hati sapi atau organ hati ayam. Di dalam tumbuhan pun memiliki organel yang menghasilkan enzim untuk memecah peroksida menjadi H2O dan oksigen. Demikian kita membuktikan enzim yang ada di dalam sel tumbuhan yang bekerja memecah H2O2 menjadi H2O dan oksigen. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya bersama. Setelah kita menyimak video tersebut, kakak ada pertanyaan satu untuk adik-adik, dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita kumpul dan kita koreksi apakah benar
dari jawaban tersebut. Jadi pertanyaannya cuma satu, apa peran dari enzim yang adik-adik pahami dari video tersebut? Itu saja. Nah, karena jam sudah sampai, kakak akhiri dengan menyimpulkan materi pembelajaran kita tentang metabolisme hari ini, yaitu metabolisme adalah rangkaian reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita, dan enzim adalah senyawa protein sederhana maupun kompleks yang bertindak sebagai katalisator spesifik. Jadi enzim juga bermanfaat untuk mempercepat metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi itu saja yang kakak sampaikan. Jika ada salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.